Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Memulai segala rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memulainya dengan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang mengangkat puji dan syukur sembah kepadamu. Karena begitu besar kasih setia Tuhan yang nyata kami rasakan. Tuhan telah menyertai kami mulai dari tadi malam, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu ini dengan baik, dan firman-Mu tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dan terima kami yang datang kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-26, firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi
Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada saat ini, saya memberikan satu tema, yaitu Yesuslah air hidup. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Dalam Injil Yohanes menceritakan tentang Yesus dan perempuan Samaria. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini memperlihatkan kasihnya kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada perempuan Samaria. Di awal percakapannya, Yesus dan perempuan Samaria, Yesus meminta air minum kepada perempuan tersebut. Tetapi perempuan Samaria itu menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi minta air minum kepadaku seorang Samaria?" Karena pada saat itu adat istiadat melarang mereka untuk bergaul. Dan kemudian Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan itu di ayat 14. Yesus berkata bahwa barang siapa yang minum air hidup, ia tidak akan haus lagi. Maka perempuan Samaria itu tertarik untuk meminum air hidup itu supaya ia tidak haus lagi dan tidak perlu untuk pergi menimba air lagi di sumur itu. Yesus merespon keinginan perempuan itu dengan terlebih dahulu membongkar perbuatan perempuan itu. Dan perempuan itu dengan terbuka mengakui semua perbuatannya di hadapan Yesus, dan Yesus tahu bahwa perempuan itu memiliki 5 suami, dan yang sekarang bersama perempuan itu bukan lagi suaminya. Perempuan itu pun terkejut karena Yesus, seorang Yahudi, mengetahui perbuatannya. Di sanalah Yesus memberitakan tentang kebenaran yang sesungguhnya, yaitu air hidup. Dan Yesus mengajak perempuan itu untuk menyembah Allah haruslah dalam roh dan kebenaran. Kemudian perempuan itu dengan bersukacita, ia memberitahukan tentang perjumpaannya dengan Yesus, Mesias itu, kepada orang-orang yang ada di kotanya. Kesaksian serta perubahan hidup dan pengakuan dosanya membuat banyak orang mendengar, lalu mereka datang dan percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini Yesus menjelaskan bahwa hidup kekal itu seperti air hidup yang memberikan kepuasan rohani. Kepuasan itu baru bisa dialami setelah seseorang diberi air hidup oleh Yesus yang adalah sumber air hidup. Air itu akan memuaskan dahaga rohani kita, manusia. Seperti perempuan Samaria ini, dahaga jiwa dipuaskan dengan pengakuan dosa dan membuka diri untuk menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai penyelamat dalam dirinya. Lalu hatinya berkobar untuk menceritakan kepada orang lain tentang Mesias yang dapat memperbaharui hidupnya. Begitupun dalam kehidupan kita, bahwa untuk bisa menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, kita harus
mengakui segala keterbatasan kita, segala dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga Ia menguduskan kita dan memberikan kita air hidup yang memuaskan dahaga rohani kita. Demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu nyata kami rasakan. Tuhan menyertai kami dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini mengajarkan kami untuk selalu mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kami yang mampu memberikan air hidup kepada kami. Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kekuatan, kesehatan, anugerah kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami selalu aman dan selalu merasakan sukacita oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan selalu memberkati mereka, nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan. Jamah bagian tubuh mereka yang sakit sehingga ia boleh pulih dan boleh merasakan sukacita. Nama Tuhanlah yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, berikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhanlah yang selalu dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami pada hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini yang menjadi doa kami, sambut sempurnakan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menikmati hari ini, hari karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.